Tuhan sudah memberi kebaikan dan rezeki kepada mereka. Saudara Amran, pengusaha yang sukses. Beliau jadi menteri adalah pengorbanan. Beliau menteri yang nggak tahu saya, sehari mungkin tidur hanya 3-4 jam. Saya kadang-kadang merasa prihatin, tapi saya dalam hati juga bangga. Saudara Zulkifli Hasan demikian juga, masih mau berjuang, masih mau terjun di politik. Orang-orang yang masuk ke politik ini saya juga merasa aneh juga, saudara masih mau masuk politik. Politik di Indonesia ini pengorbanan. Ingin mengabdi, ingin berbuat baik, selalu dikuyu-kuyu, selalu dicari-cari kesalahan dan kejelekannya. Tapi tidak apa-apa. Saya selalu katakan, semakin naik ke puncak, semakin diterpa angin yang kencang. Mereka yang kuat yang akan sampai di atas. Dan saudara-saudara, para pemimpin, para pejabat, para gubernur, bupati, para wali kota, para dirut-dirut BUMN, jangan gentar, jangan ragu-ragu. Para adik-adik saya menteri-menteri ini semua jangan. Kehormatan, berjuang untuk rakyat, kehormatan. Kita semua akan dipanggil Yang Maha Kuasa. Itu kepastian, saudara-saudara. Dan selalu saya katakan, kalau gajah meninggal, dia tinggalkan gading. Harimau meninggal, dia tinggalkan belang. Manusia pada saat kita dipanggil, yang kita tinggalkan hanya nama baik. Tapi pada saat kita dipanggil, apakah rakyat, oh dia waktu mimpin dia orang baik, waktu dia mimpin dia selalu membela rakyat, waktu dia memimpin dia selalu membela keadilan, waktu dia memimpin dia selalu membela orang yang lemah, waktu dia pimpin dia selalu membela orang yang miskin, waktu dia mimpin dia selalu tegakkan keadilan. Wah, saya kira keluarga kita semua akan merasa bangga. Daripada nanti kalau dipanggil, oh dia dulu maling, dia dulu koruptor, dia dulu curi uang rakyat, dia memperkaya diri. Jadi saudara-saudara, bersyukurlah kalau kau diberi kepercayaan. Ini kesempatan kita berbakti, kesempatan memberi yang terbaik yang bisa kita berikan. Karena saudara-saudara, kadang-kadang kebenaran dan keadilan hanya bisa datang dengan kepemimpinan yang berani dan jujur. Karena itu, saudara-saudara, hari ini kita telah mencatat suatu kemenangan yang penting. Tidak ada bangsa yang merdeka kalau makan tidak bisa tersedia untuk rakyat. Tidak ada. Tidak mungkin. Tidak mungkin bangsa itu merdeka kalau makan, pangan tergantung bangsa lain. Dan ini sudah dibuktikan. Begitu ada COVID, negara yang punya beras tidak mau jual ke kita. Saya tahu waktu itu, saya sudah menteri, saya ngerti benar-benar. Presiden kita waktu itu sampaikan ke saya, beliau terbang ke sini, terbang ke sana, nego sama pemimpin-pemimpin negara yang punya beras. Akhirnya karena hubungan baik beliau dengan beberapa tokoh
akhirnya mereka, waktu COVID adalah pembuka mata. Waktu COVID pandemi adalah warning, adalah peringatan, adalah lampu kuning bagi bangsa Indonesia. Jangan mau, jangan lengah, jangan tergantung bangsa lain. Apalagi untuk makan, juga untuk BBM, untuk energi. Saudara-saudara, yang Maha Kuasa telah memberi karunia yang luar biasa. Ternyata dari pertanian kita bisa tidak tergantung bangsa lain. Juga soal makan, tapi juga soal energi. Dari kelapa sawit kita bisa menghasilkan solar. Dari singkong kita bisa hasilkan etanol untuk bensin. Dari tebu kita juga bisa hasilkan etanol. Saudara-saudara sekalian, luar biasa. Kalau waktu saya dilantik jadi presiden, memang saya beri target 4 tahun swasembada beras, swasembada pangan. Terima kasih seluruh komunitas pertanian di Indonesia. Saudara bekerja keras, saudara bersatu, saudara kompak, saudara hasilkan yang 4 tahun saudara berikan kepada bangsa dan negara. 1 tahun kita sudah swasembada. 1 tahun kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri. 1 tahun kita tidak tergantung bangsa-bangsa lain, saudara sekalian. Saudara-saudara, saya sungguh meyakini dan saya sungguh bangga bahwa hari ini saudara-saudara berhasil sebagai putra-putri terbaik bangsa. Saudara buktikan bahwa Indonesia bisa. Ada elit kita sebagian yang kerjanya hanya ngejek, hujat, fitnah, nyinyir, ya kan? Nggak ada keberhasilan bangsa Indonesia. Atlet-atlet kita berjuang, nggak ada mereka ucapan selamat, nggak ada mereka menghargai usaha pemerintah, malah selalu ngenyek. Ini aneh ya. Aneh ini, kesehatan jiwa mereka itu agak aneh gitu. Saya sendiri bingung. Tapi biarlah, gak ada urusan itu, saya kira sedikit mereka itu. Mereka pinternya hanya di sosmed. Gak jelas juga itu. Jangan-jangan mereka dibayar. Yang penting saudara-saudara, hari ini saudara memberi kepada bangsa dan negara bukti yang nyata. Saudara telah, menurut saya, mencatat tonggak penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Saudara-saudara, banyak tokoh penting ngomong ke saya berapa bulan yang lalu, Pak Bowo, tidak mungkin swasembada Indonesia itu. Sungguh ini ngomong ke saya, tidak mungkin swasembada itu. Amran itu hati-hati. Amran itu kadang-kadang banyak janjinya saja. Tapi hari ini, saudara-saudara sekalian, saudara Andi Amran Sulaiman, saya beri bintang jasa utama. Dia bersama kalian, jajaran kalian semua ini, semua kalian telah mengamankan masa depan bangsa Indonesia. Dan saya percaya habis ini kita tidak akan bisa diberhentikan. Saya melihat tadi produk-produk hilirisasi, produk-produk dari pertanian luar biasa.
Saudara-saudara, nanti dengan swasembada pangan di mana-mana, tidak hanya beras, tapi jagung. Saya dijanjikan oleh Pak Amran, oleh Wakil Menteri Pertanian, didukung oleh TNI dan Polri, dijanjikan bahwa jagung pun kita dalam waktu dekat akan swasembada. Pakan akan murah untuk seluruh peternak dan petani. Kita akan turunkan harga pakan. Sudah kita turunkan harga pupuk. Kalau bisa kita turunkan lagi harga pupuk. Saudara sekalian. Saya ingin jadi presiden. Saya ingin jadi presiden. Prestasi saya yang saya idam-idamkan, kalau saya bisa jadi presiden di mana harga turun, harga pangan turun, harga pupuk turun, harga benih turun, harga untuk rakyat kita turun, terjangkau. Di semua bidang. Saya ingin nanti anak-anak petani kembali, anak-anaknya bisa sekolah tinggi, anak-anaknya bisa jadi insinyur, anak-anaknya bisa jadi dokter, anak-anaknya bisa jadi jenderal. Seperti sekarang itu, Menteri Pertanianmu anaknya petani, Wakil Menteri Pertanianmu anaknya petani. Sekarang jadi menteri, jadi wakil menteri. Kalau dia tuh petani asli itu, mereka ini kulitnya hitam. Gak ada petani yang benar kulitnya putih, ada nggak? Yang kulit putih itu bintang film atau penyanyi band. Memang Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Pertanian ini cocok itu. Kalau berjalan tuh, ya kan? Berjalan itu serasi. Nomor 1 dan nomor 2 sama-sama hitam. Kalau malam gelap itu nggak kelihatan, hanya giginya yang kelihatan. Kalau senyum, saudara-saudara. Tapi saya bangga dengan kalian. Hari ini bahagia bagi saya. Bahagia, saya senang sekali. Dan saya melihat tadi penuh harapan, penuh keyakinan. Kalau banyak tokoh nyinyir mengatakan kita tidak bisa swasembada pangan, hari ini kita buktikan kita swasembada pangan. Sekarang setelah kita swasembada pangan, saya dengar lagi, oh iya, tapi paling swasembada pangannya paling setahun 2 tahun. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.